One, two, three, four. Halo semuanya, gimana kabarnya? Pasti baik-baik saja kan? Ya, akhirnya kita bisa bertemu lagi teman-teman setelah lebih dari 2 bulan ya. Wow. Ya, di kesempatan kali ini aku akan memberikan kepada kalian 10 rekomendasi anime isekai overpower sejak awal episode untuk menemani hari-hari kalian. Tapi sebelum masuk ke listnya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe-nya, silahkan ditekan terlebih dahulu. Oke, tak perlu menunggu lama lagi, langsung aja kita masuk ke listnya cuy. Nomor 10, Nakanohito Genome. Irida Akatsuki telah membuka kunci konten tersembunyi di game yang dia mainkan yang bernama Nakanohito Genome. Dan ternyata konten ini adalah game kehidupan nyata. Dia segera bangun untuk menemukan bahwa dia telah diculik dan dibawa ke tempat yang aneh bersama dengan sejumlah rekan tim lainnya. Masing-masing dari mereka berspesialisasi dalam jenis permainan tertentu seperti game pertempuran, game puzzle, dan lain-lain. Guru berkepala L lama mengumpulkan mereka setelah level 1 dibersihkan untuk menjelaskan bagaimana permainan akan dilanjutkan. Akankah kelompok gamer ini berhasil? Tentu saja kalian harus tonton sendiri di anime Nakanohito Genome ini teman-teman. Nomor 9, Mushoku Tensei. Tewas saat menyelamatkan orang asing dari tabrakan lalu lintas, Nid berusia 34 tahun berinkarnasi ke dunia sihir sebagai Rudreus Create, bayi yang baru lahir. Sekarang diberkahi dengan kekuatan magis yang luar biasa serta pikiran orang dewasa. Segera dia mendapati dirinya belajar di bawah para pejuang yang kuat seperti ayah pendekar pedang dan seorang penyihir bernama Roxy Migurdia. Semuanya untuk mengasah bakatnya yang tampak. Tapi meski eksteriornya polos, Rudreus tetaplah seorang otaku mesum yang menggunakan kekayaan pengetahuannya untuk membuat gerakan pada wanita yang tidak pernah bisa dibuat di kehidupan sebelumnya. Nomor 8, Kumo desu Nanika. Nah, anime yang satu ini agak mirip-mirip dengan Tensura, yakni karakter utamanya tidak berinkarnasi menjadi manusia. Bercerita di dunia di mana pahlawan dan Raja Iblis terus saling menentang. Keajaiban besar dari hero dan Raja Iblis melintasi dunia dan meledak di ruang kelas sekolah menengah tertentu. Para siswa yang tewas dalam ledakan akan berinkarnasi ke dunia yang berbeda. Tokoh protagonis yang memiliki reputasi paling rendah di kelas berinkarnasi menjadi seekor laba-laba. Namun demikian, ia beradaptasi dengan cepat dengan kondisi sekarang dengan tekad yang kuat. Ini adalah kisah tentang dia yang telah menjadi seekor laba-laba yang mencoba apapun yang dia bisa untuk hidup. Nomor 7, Isekai Mao. Suatu hari keajaiban datang dan dia dipanggil ke dunia yang mirip seperti game yang dia mainkan dengan penampilan seperti karakter dalam game MMORPG. Di sana dia bertemu dengan dua orang gadis cantik di mana mereka adalah Elle Greenwood Sera, seorang elf, dan Keleu Rem, seorang demi-human atau Neko yang imut. Kedua gadis tersebut adalah yang memanggil Sakamoto dan mencoba untuk menjadikan Sakamoto buta. Tapi ternyata dengan kekuatan sihir refleksi yang Sakamoto punyai, sihir berbalik dan malah kedua gadis itu menjadi budak Sakamoto. Kini Sakamoto dikenal sebagai Diablo pada dunia yang baru itu. Nomor 6, Kamitachi ni Hiro Wareta. Ryoma Takebayashi meninggal dalam tidurnya pada usia 39 tahun setelah menjalani hidup dalam kemalangan. Saat dia membuka mata di tempat yang tak dikenal, ada 3 dewa yang memberinya kesempatan untuk berinkarnasi di dunia sihir, di mana dia hanya memiliki satu misi, yaitu menjadi dirinya sendiri dan menikmati hidup sesuka hati. Mereka memberi Ryoma kekuatan fisik yang luar biasa serta kemampuan untuk menguasai semua elemen sihir dan berjanji untuk selalu mengawasinya. Kehidupan barunya sebagai seorang anak kecil secara resmi dimulai ketika dia dipindahkan ke dalam hutan. Nomor 5, Death Smart Kara Hachimaru.
bercerita tentang seorang programmer berusia 29 tahun, Suzuki Ichiro, yang mendapati dirinya terlempar ke dunia RPG fantasi. Di dunia tersebut, dia menjadi seorang anak berusia 15 tahun bernama Sato. Awalnya dia mengira sedang bermimpi, tapi pengalamannya terlihat nyata. Dia mempunyai kekuatan besar meski dalam penggunaannya terbatas, dan akhirnya dia mampu mengalahkan pasukan kadal dan menjadi petualang level atas. Demi bisa hidup damai dan bertemu dengan orang baru, Sato memutuskan untuk menyembunyikan levelnya. Akan tetapi, dengan kembalinya Raja Iblis, rencana Sato pun terganggu. Dan dimulailah cerita yang seru, serius, dan pastinya ada cerita harem di dunia lain. Nomor 4, Infinite Dendrogram. Memasuki tahun 2043, ada sebuah game bernama Infinite Dendrogram, VRMMO dengan berbagai fitur canggih pertama yang dirilis saat itu. Game ini mampu mensimulasikan tubuh manusia secara sempurna. Selain itu, Infinite Dendrogram menawarkan segala hal yang bisa dilakukan oleh sang pemain tanpa batas maksimal. Setelah 2 tahun sejak perilisannya, tepatnya pada tahun 2045, Reiji Mukudori memutuskan untuk memainkan game tersebut. Karena ia belum mengetahui seluk-beluk dari dunia tersebut, Reiji meminta bantuan kakaknya Su untuk mengajarkannya. Selain Su, Reiji dibantu oleh embrio bernama Nemesis. Sekarang mereka bertiga kini mulai perjalanan untuk menjelajahi berbagai hal yang ada di Infinite Dendrogram. Nomor 3, Slime Taoshite. Tiba-tiba sekarat karena terlalu banyak bekerja, pegawai wanita Azusa Aizawa menemukan dirinya di hadapan seorang malaikat yang memungkinkan dia untuk berinkarnasi ke dunia baru sebagai penyihir abadi, di mana dia menghabiskan hari-harinya membunuh slime untuk uang pada liburan abadi. Tetapi bahkan poin pengalaman minimal dari slime akan bertambah setelah ratusan tahun, dan Azusa menemukan bahwa dia secara tidak sengaja mencapai level maksimum. Khawatir bahwa kemampuannya yang kuat akan menarik pekerjaan dan memaksanya kembali kehidupan yang berlebihan, dia memutuskan untuk menyembunyikan kekuatannya untuk mempertahankan gaya hidupnya yang damai. Nomor 2, Mairimasta Iruma-kun. Suzuki Iruma yang berusia 14 tahun harus bekerja untuk mendapatkan uang untuk orang tuanya yang tidak bertanggung jawab meskipun masih di bawah umur. Suatu hari dia mengetahui bahwa orang tuanya menjualnya kepada iblis Sullivan. Namun kekhawatiran Iruma tentang apa yang akan terjadi padanya segera lega, karena Sullivan hanya menginginkan seorang cucu, memanjakannya dan membuatnya memasuki sekolah iblis. Pada awalnya Iruma mencoba untuk tidak menonjolkan diri agar teman-temannya tidak menemukan bahwa ia adalah manusia. Sayangnya ini akhirnya menjadi lebih sulit dari yang dia harapkan, karena ternyata kakeknya Sullivan lah yang merupakan kepala sekolah di sekolah tersebut. Nomor 1, Shincho Yusa. Dewi Listarte, penyelamat dunia mode Supergrass Gerbrande, memanggil pahlawan untuk membantunya. Pahlawan Seiya Ryuguin memegang status cheat rank, tetapi dia memiliki sifat yang sangat berhati-hati dalam hal apapun. Misalnya ketika dia akan membeli 3 set baju besi, 1 untuk dipakai, 1 untuk cadangan, dan 1 cadangan untuk cadangan. Selain menyimpan stok barang dalam jumlah yang tidak masuk akal, ia tetap berada di kamarnya untuk latihan otot sampai ia mencapai level maksimal, dan hanya bertarung dengan slime dengan kekuatan penuh hanya untuk tetap berada di sisi yang aman. Nah, itulah 10 rekomendasi anime isekai overpower sejak awal yang dapat aku berikan kepada kalian. Dari 10 anime tadi, mana nih yang belum kalian tonton? Atau mungkin dari kalian mempunyai rekomendasi anime versi kalian sendiri? Bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Oke? Terima kasih yang telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!